Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faras. Saya dari kelompok 10 dan kelompok kami berkedapatan menjelaskan bab 10, yaitu studi Islam dan analisis sosiologis antropologis meneguhkan tradisi pesantren di Nusantara. Dalam kehidupan pesantren itu adalah salah satu hal yang menarik untuk dikaji, baik dalam konteks kelembagaan, perilaku para warga pondok maupun perilaku para tokohnya. Dan juga banyak sekali alim ulama yang berasal dari lulusan pondok pesantren. Akan tetapi belakangan ini pondok pesantren itu menjadi sorotan karena banyak pondok-pondok pesantren yang menyimpang. Padahal menurut saya itu ada menyimpangnya dikarenakan para media yang tidak tahu struktur dan tradisi adat dari pondok pesantren tersebut. Dalam pengkajian para media itu mengatakan bahwasanya para pesantren itu sangat menjaga tradisi dan adatnya dalam menjalankan pendidikan sebagai lembaga pendidikan untuk mengajarkan agama dengan menjaga nilai tradisi dan adatnya. Tetapi para media itu tidak setuju dikarenakan kata mereka itu sudah sangat ketinggalan dan sudah sangat sangat tua lah. Maka dari itu kita harus mengungkap fenomena ini, karena fenomena ini terjadi karena adanya modernisasi dan globalisasi yang sangat cepat dalam bidang apapun. Dan ini juga termasuk pesantren itu menjadi salah satu hal yang pasti dampaknya itu terjadi sangat besar terhadap pondok pesantren. Pesantren yang awalnya sangat menjunjung tinggi adat, tradisi Islam ponpes, atas kondisi seperti ini secara tidak langsung merubah gaya mendidiknya. Secara demi sedikit merubah gaya tradisinya. Dan juga pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua, dan juga pondok pesantren bukan hanya semata-mata sebagai lembaga pendidikan, melainkan lembaga ekonomi, lembaga sosial, dan juga lembaga dakwah spiritual lainnya. Dunia pesantren, kalau kita menggunakan kata dunia pesantren dan mengartikannya menggunakan arti dari definisi kerangka Hossein Nasr yang dikatakan oleh Azyumardi Azra, dia mengatakan bahwa dunia pesantren itu adalah kehidupan tradisional yang mengajarkan tentang keislaman dari masa ke masa yang dikembangkan oleh para ulama-ulama. Dan juga dia meyakini bahwa dunia pesantren ini adalah dunia yang mewarisi dan memelihara tentang kontinuitas tradisi Islam. Yang maksudnya itu sama saja, yang artinya itu kontinuitas yang dikembangkan oleh para ulama-ulama. Dan juga ini tuh dikembangkan dari masa ke masa dan tidak ada batasan periodenya, seperti periode salaf atau periode pada zaman sahabat Nabi, yaitu tabi'in senior. Dan salaf itu kalau bisa diartikan itu dia itu sebagai periodenya zaman Nabi kalau salaf itu. Maka kalau kita dari kalangan pesantren kita bisa temukan pesantren salaf. Dan memang dari kita lihat dari ada namanya pesantren salaf, dengan pengertian salaf itu sangat bertolak belakang, karena kan tadi yang kita baca tadi ya, salaf itu kan adalah zamannya Nabi kan. Kalau pesantren salaf berarti pesantren zaman Nabi. Sebenarnya yang dimaksudkan bukan itu. Yang dimaksudkan adalah pesantren salaf, pesantren yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran pada zaman Nabi terdahulu dengan dalam. Atau kalau saya mengartikannya sebagai pesantren salaf itu sebagai pesantren yang mengajarkan para kitab-kitab kuning, mengajarkan nahwu, sorof, mengajarkan jurumiyah. Dalam sejarahnya, dalam bahasa Inggris juga, sejarah Nation and Character Building menurut Harry J.
Benda sejarah Islam Indonesia adalah sejarah perluasan peradaban para santri atau peradaban para tokoh atau peradaban para warga pesantren yang pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial dan politik Indonesia. Kalau kita menggunakan bahasa atau definisi dari Johan Effendi, beliau mengibaratkan pesantren itu sebagai kampung peradaban. Karena keberadaannya dinambakan tetapi pesonanya tidak mampu membetahkan penghuninya. Itu benar. Karena pesantren itu keberadaannya sangat diinginkan orang, karena keberadaannya itu mengajarkan para generasi tentang agama yang sangat dalam, agama-agama yang bukan hanya agama dasar saja, melainkan ilmu-ilmu agama yang tinggi. Namun pesantren pesonanya tak mampu membetahkan seseorang, benar. Bahkan pesantren sering dicibir sebagai kamuflase kehidupan karena lebih banyak mengurusi soal ukhrawiyah ketimbang duniawiyah. Bahkan pesantren sering dicerca sebagai pusat kehidupan fatalis karena memproduksi kehidupan zuhud yang mengabaikan dunia material. Tetapi dalam pandangan Cak Nur atau kalau Cak Nur itu dari Jawa Timur ya, kalau apabila kalian tidak tahu, Cak Nur itu berasal dari Jawa Timur. Dia itu seperti ustadz lah ya, saya bisa bilang ustadz. Dia itu melihat dari sisi historisnya tidak hanya dengan identik dengan makna keislamannya, namun dia melihat dari sisi historisnya bahwa pesantren itu juga mengandung tentang keaslian atau Indonesia banget lah bahasanya kalau pesantren itu. Karena menurut beliau pesantren adalah sejak pada masa penjajahan Belanda, Hindia Belanda, dan di situ pesantren sebagai lembaga pendidikan pertama atau lembaga pendidikan tertua. Karena di Nusantara itu pesantren telah membuktikan eksistensi dan dinamisatornya dalam setiap proses perkembangan bangsa negara Republik Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lamsya. Saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang tradisi pesantren. Bahasa asal-usul dan perkembangan tradisi pesantren sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pesantren sudah dikenal dengan berbagai nama seperti Abdurrahman Wahid dalam bukunya yang berjudul Asal-usul Tradisi Keilmuan di Pesantren. Secara etimologi, kata tradisi atau tradisional berarti tatanan atau budaya atau adat yang hidup dalam sebuah komunitas masyarakat. Karenanya tradisi diartikan konsensus bersama untuk ditaati serta dijunjung tinggi oleh sebuah komunitas masyarakat setempat. Kata tradisional juga selalu menunjukkan pada hal-hal yang bersifat peninggalan kebudayaan, klasik, kuno, dan konservatif. Jadi istilah pesantren seperti halnya mengaji menurut Steinbrink bukanlah berasal dari bahasa Arab, melainkan dari India. Jadi persamaan bentuk antara pendidikan Hindu di India dan pesantren dapat dianggap sebagai petunjuk untuk menjelaskan asal-usul sistem pendidikan pesantren. Secara tradisi, pesantren sebuah institusi pendidikan Islam dapat disebut pesantren kalau ia memiliki elemen-elemen utama yang lazim dikenal di dunia pesantren. Jadi, pesantren atau pondok atau yang lebih populer dengan pondok pesantren di Aceh dikenal dengan istilah Maunasah. Kalau di Minangkabau istilahnya surau. Kalau di Jawa, Sunda, Madura pada umumnya menggunakan istilah pesantren atau pondok. Pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan tempat santri. Kata santri berasal dari kata cantrik, itu bahasa Sanskerta atau mungkin bahasa Jawa, yang berarti orang yang selalu mengikuti guru yang kemudian dikembangkan oleh perguruan taman siswa dalam sistem asrama yang disebut pawiyatan. Secara
terminologi, Abdurrahman Wahid memahami pesantren dari sisi teknis dengan mendefinisikan a place where santri live. Amin Abdullah mendeskripsikan bahwa dalam berbagai variasinya dunia pesantren merupakan pusat persemaian pengalaman dan sekaligus penyebaran ilmu-ilmu keislaman. Pesantren yang merupakan bagian dari struktur internal pendidikan Islam di Indonesia yang diselenggarakan secara tradisional yang telah menjadikan Islam sebagai cara hidup. Oleh karena itu, pesantren mempunyai kekhasan terutama dalam fungsinya sebagai institusi pendidikan, di samping sebagai lembaga dakwah, bimbingan kemasyarakatan, dan bahkan perjuangan. Mustuhu mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Sedang Zamakhsyari menuliskan bahwa pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik, dan kiai, 5 elemen inilah yang menjadi dasar dari tradisi pesantren. Meskipun dalam beberapa hal kelima elemen ini tidak selalu dikaitkan dengan pesantren, karena bisa jadi dalam pengajaran dan pengajian tertentu memiliki kelima elemen ini. Secara definitif, yang perlu dititikkan bahwa pesantren adalah sebuah sistem. Sistem di sini artinya bahwa sebagai sumber utama dari dinamika sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat tradisional, pesantren telah membentuk struktural yang secara sosiantropologis bisa dikatakan sebagai masyarakat pesantren. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Afiani dari kelas 1B, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang genealogi tradisi pesantren. Islam di Indonesia sebagian besar melalui jalan damai. Hubungan yang erat antara Islam Indonesia dengan pusat-pusat Islam, terutama Mekah, terjadi semenjak dioperasikannya kapal uap dan pembukaan Terusan Suez. Semua itu membuktikan bahwa praktik pendidikan Islam pada abad ke-19 pada garis besarnya merupakan usaha penyesuaian diri dengan pendidikan Islam yang diberikan di Mekah. Pesantren adalah salah satu sumber ilmu, terlebih di Indonesia. Hampir di setiap kabupaten terdapat sebuah pesantren, dari yang berpenghuni puluhan sampai pada ribuan santri. Corak pendidikan yang ditawarkan pun beraneka ragam, dari yang berbentuk modern dengan program bahasa Arab sebagai unggulan. Ada juga yang menawarkan program kajian kitab Taurat sebagai upaya melestarikan konsep syariah yang dibawa oleh ulama yang notabene-nya adalah pewaris para nabi. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing yang tujuannya melestarikan nilai-nilai keislaman berasas Al-Quran dan Al-Sunnah. Ciri yang khas paling mencolok dalam tradisi pesantren yaitu jaringan, silsilah, sanad, ataupun genealogi yang bersifat berkesinambungan untuk menentukan tingkat kualitas keulamaan seorang intelektual. Hal ini pula yang membedakan tradisi intelektual pesantren dengan tradisi di lingkungan kampus dan bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Dengan ujaran lain, tradisi, baik tradisi pemikiran maupun perilaku yang berkembang di pesantren, tak lain merupakan implementasi ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab klasik. Terdapat dua pendapat yang berkembang mengenai sejarah dan asal-usul sistem pendidikan pondok pesantren. Pertama, menilai bahwa asal-usul sistem pendidikan pondok pesantren berasal dari tradisi Hindu yang telah lama berkembang di negeri ini. Kedua, mengatakan bahwa asal-usul sistem pendidikan pondok pesantren adalah dari tradisi yang berkembang di dunia Islam dan Arab. Pada masa kemerdekaan, jumlah pesantren terus bertambah. Berdasarkan laporan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2001, jumlah pesantren di Indonesia mencapai 12.312 buah. Perkembangan pesantren terhambat ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk menjajah. Hal ini terjadi karena pondok pesantren bersikap non-kooperatif, bahkan mengadakan konfrontasi terhadap penjajah. Akibat dari sikap tersebut, maka pemerintah kolonial ketika itu mengadakan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pesantren.
Di Pulau Jawa, dalam arus modernisasi sistem pendidikan pesantren banyak melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat, tetapi dengan tidak meninggalkan ciri ketradisionalannya. Setelah Indonesia merdeka, pesantren tumbuh dan berkembang dengan pesat. Ekspansi pesantren juga bisa dilihat dari pertumbuhan pesantren yang semula hanya auroral based institution, kemudian berkembang menjadi pendidikan urban. Bahkan kini pesantren itu bukan hanya milik organisasi tertentu, melainkan milik umat Islam yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Ilmiah mengenai tradisi pesantren, reaksi atas sistem pendidikan pesantren. Terima kasih. Saya Nurul Ilmiah di sini akan menyampaikan tentang tradisi pesantren, yaitu refleksi atas sistem pendidikan pesantren. Terkait dengan problem pendidikan pesantren dalam interaksinya dengan perubahan sosial akibat modernisasi ataupun globalisasi, kalangan internal pesantren sendiri sebenarnya sudah melakukan pembenahan. Salah satunya adalah dengan pengembangan model dari pendidikan formal, itu dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Ada pula yang memperbarui sistem pendidikannya dengan menciptakan model pendidikan modern yang tidak lagi terpaku pada sistem pengajaran klasik dan materi-materi kitab kuning. Dan masih banyak juga pesantren yang masih mempertahankan pendidikan tradisionalnya dan konvensionalnya dengan membatasi pada pengajaran kitab-kitab klasik dan pembiasaan moral keagamaan semata. Pola umum pendidikan Islam tradisional dalam pandangan zaman Syarif Dhafir sebelum tahun 1960-an, pusat-pusat pendidikan pesantren di Jawa dan Madura lebih dikenal dengan nama pondok. Sebelum kita mengetahui hakikat dari pesantren, perlulah kita mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri pendidikan Islam tradisional itu sendiri. Di Jawa, seseorang yang mengaku Islam maka diwajibkan untuk melafalkan 2 kalimat syahadat dengan keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Secara umum, masyarakat pernah melafalkan 2 kalimat syahadat paling tidak dalam setiap melangsungkan akad nikah. Kemudian melakukan bentuk-bentuk ketaatan lainnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam perkembangan Islam, sistem pengajaran seperti dalam pengajian itu telah dilengkapi dengan bentuk-bentuk sekolah formal. Bukan hanya di madrasah, di beberapa pengajian baik di langgar maupun di rumah masyarakat untuk memperdalam agama yang dilakukan setelah maghrib. Bagi beberapa anak yang terdidik di tempat-tempat ngaji, itu sebagian melanjutkan pelajaran untuk membaca dan menerjemahkan buku-buku klasik yang ditulis dalam bahasa Arab. Sebagian dari mereka ini berambisi menjadi ulama. Mereka memperdalam bahasa Arab, usul fikih, tafsir, hadis, tasawuf, akhlak, fikih, sejarah Islam, dan keilmuan Islam lainnya. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang pendekatan holistik dan digunakan serta fungsinya yang komprehensif sebagai lembaga pendidikan, sosial, dan penyiaran agama seperti diuraikan terdahulu, prinsip-prinsip sistem pendidikan pesantren adalah teosentris, sukarela dan mengabdi, kearifan, kesederhanaan, kolektivitas, mengatur kegiatan bersama, kebebasan terpimpin, mandiri, pesantren tempat mencari ilmu dan mengabdi, mengamalkan ajaran agama tanpa ijazah dan para restu kiai. Prinsip-prinsip pendidikan pesantren inilah sebenarnya merupakan nilai-nilai kebenaran universal dan pada dasarnya sama dengan nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Jawa. Menurut tradisi pesantren, pengetahuan seseorang dapat diukur dengan jumlah buku-buku yang telah dipelajari dan dibaca dan kepada ulama mana ia berguru. Dengan demikian, homogenitas pandangan hidup keagamaan terbina dengan baik dan benar. Pesantren pada umumnya bergerak dalam pendidikan Islam. Peran ini merupakan ciri utama yang mewarnai sejarah pesantren di Nusantara. Kaum muslimin Indonesia mengirim anak-anak mereka ke pesantren dengan harapan anak-anak itu akan tumbuh menjadi lebih baik ke depannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Dalam kaitan dengan peran tradisionalnya itu, pesantren kerap diidentifikasi memiliki peran penting dalam masyarakat karena beberapa hal.
yaitu sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu tradisional, sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradisional, dan sebagai pusat reproduksi para ulama. Dari sejumlah kajian yang telah dilakukan terhadap sistem tradisi pendidikan pesantren dapat ditentukan dua kekuatan utama yang dimiliki budaya dan tradisi pendidikan pesantren. Yang pertama, adanya karakter budaya pendidikan yang memungkinkan santrinya belajar secara tuntas atau yang biasa dikenal dengan learning. Yang kedua, menjadikan karakter tradisi pendidikan pesantren adalah kuatnya partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa secara umum pendirian pesantren di seluruh Indonesia lebih didorong oleh permintaan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.